Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Walal qat'u fi suratil illatil mustanbatati bihukmil asli. Wala dan tidak disyaratkan al-qat'u pasti fi suratil illatil mustanbatati dalam bentuk illat mustanbatah bihukmil asli di dalam hukum asal. Di sini musannif menceritakan tentang syarat-syarat illat, di mana di sini musannif mengatakan wala dan tidak disyaratkan. Al-qat'u harus pasti, 100% harus yakin. Fi suratil illatil mustanbatati dalam bentuk ilatnya, ilat yang mustanbatah pastinya itu bihukmil asli dalam hukum asal. Jadi ketika ilatnya ilat mustanbatah, maka hukum asal atau hukum yang ada pada makis alaih itu tidak mesti harus hukum yang qat'i, hukum yang pasti. Berarti boleh-boleh saja ketika ilatnya ilat mustanbatah sementara hukum asalnya pangkatnya dhanni. Kita sudah ketahui bahwa hukum pangkatnya ada yang qat'i, ada juga yang dhanni. Kalau qat'i berarti hukum tersebut hukum yang pasti, seperti hukum yang sudah muttafaq alaih, yang sudah mujma' alaih bainal mujtahidin. Sementara hukum yang dhanni itu adalah hukum hasil daripada produk mujtahid, yang mana ada potensi untuk berbeda pendapat dengan mujtahid yang lain. Nah, terus pembahasan fi suratil illatil mustanbatati di sini menceritakan musannif tentang ilat mustanbatah. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ilat ada ilat mustanbatah, ada ilat mansusah. Ilat mustanbatah adalah ilat yang hasil diproduk atau hasil produksi daripada mujtahid melalui ijtihadnya. Sementara ilat mansusah adalah ilat yang tersirat di dalam nas seperti Quran dan As-Sunnah. Kita kasih contoh untuk ilat mustanbatah dengan hukum yang pangkatnya qat'i, seperti haramnya khamr dengan ilat takhmir. Yahrumu al-khamru li'illati takhmir. Khamr hukumnya haram, ilatnya takhmir. Yang pertama hukum asal khamr. Hukum asalnya itu adalah khamr. Atau kalau kita mau dikiaskan, kita coba kiaskan. Yahrumu an-nabidh qiyasan alal khamri li'illati takhmir. Far'unya nabidh, aslunya khamr, ilatnya takhmir, hukum haram. Kita fokus ke dua permasalahan, 2 poin. 1 poin ilat, kedua poin hukum asal atau hukum. Yang pertama ilatnya itu adalah at-takhmir. Takhmir artinya menutupi akal. Itu merupakan ilat mustanbatah. Sementara hukumnya adalah haram. Hukum asal atau hukumnya pada khamr itu haram. Dan haramnya khamr itu merupakan hukum yang qat'i, hukum yang pasti, hukum yang disepakati oleh seluruh mujtahid.
Nah, itu tidak disyaratkan. Jadi boleh juga ketika ilatnya mustanbatoh, hukum asalnya pun hukum yang pangkatnya dhanni. Nah, dalam syarah di sini Ki Musannif menjelaskan bi ayyakuna daliluhu qat'iyyan. Gambaran hukum asal pangkatnya qat'i, yaitu keadaan dalilnya merupakan dalil qat'i, di mana dalil qat'i ini melahirkan hukum yang qat'i pula. Apa itu dalil qat'i? Yaitu min kitabin, berupa Quran atau sunnatin mutawatiratin, atau sunnah mutawatirah, atau ijma'in qat'iyyin, atau ijma' yang qat'i. Nah, sumber daripada Quran, sunnah mutawatirah, ijma' qat'i melahirkan suatu hukum yang qat'i juga. Kalau Quran, sunnah mutawatirah, ijma' qat'i disebut dalil qat'i. Nah, kalau hukum yang lahir daripada Quran, sunnah mutawatirah, ijma' qat'i disebut qat'iyud dilalah, hukum yang qat'i. Jadi Quran dalil qat'i, hukumnya qat'i pula. Sunnah mutawatirah merupakan dalil qat'i, hukumnya qat'i juga. Terus ijma' qat'i merupakan dalil qat'i, hukumnya qat'i juga. Tapi hati-hati di sini, jangan sampai salah. Kenapa? Karena tidak mulazamah, tidak lazim malzum, atau tidak automatically bahwa ketika dalilnya dalil qat'i maka hukumnya pun qat'i. Ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di kitab ini sebelumnya. Tapi kita sedikit membahas di sini biar tidak salah paham atau mungkin lupa. Jadi begini, ketika dalil itu merupakan dalil qat'i, maka hukum yang dikeluarkan dari dalil tersebut bisa dua kemungkinan. Satu, hukumnya qat'i juga, kedua hukumnya bisa jadi dhanni atau qat'iyud dilalah dan dhanniyud dilalah. Jadi tidak mesti ya. Kita kasih contoh yang qat'i. Dalilnya dalil qat'i, hukumnya qat'i juga. Seperti dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa zina itu haram. Ayat tersebut ada dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan dalil qat'i, dan hukum haram zina itu merupakan hukum yang qat'i pula, karena disepakati oleh seluruh mujtahid, atau hukum yang mujma'alih atau muttafaq alaih. Tapi ada juga dalil qat'i tapi hukumnya adalah dhanni, seperti dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu ayat Al-Quran, berarti merupakan dalil qat'i, tapi menunjukkan kepada hukumnya adalah dhanni atau disebut dhanniyud dilalah. Kenapa? Karena kata qur'u atau qur'un itu para ulama ikhtilaf. Imam Syafi'i memaknai qur'un dengan tuhrun atau bimakna tuhrun. Sementara mujtahid yang lain seperti Imam Hanafi mengatakan qur'un itu bimakna hud. Jadi salah satu quru menurut Imam Syafi'i masa iddah itu
3 kali sucian, sementara menurut Imam Hanafi 3 kali haid. Padahal itu Quran merupakan dalil qat'i, tapi ternyata menunjukkan kepada hukum yang dhonni. Makanya kita lihat di syarahnya di bawah. Nah ini, min kitabin aw sunnatin mutawatiratin fihi anna qat'iyal matni, sungguh matan yang qat'i seperti Quran, sunnah mutawatirah itu merupakan matanya qat'i. La yatasabbabu anhul qat'u, tidak menjadi sebab keqat'iyan bimadluhi pada maknanya matan tersebut. Maksudnya ketika matannya merupakan matan yang qat'i, yaitu Quran dan sunnah mutawatirah, itu tidak menjadi sebab keqat'iyan pada makna atau kepastian pada hukum, kepastian pada makna. Berarti bisa qat'i madlulnya, bisa dhonni pula madlulnya. Li'anna qat'iyal matni, karena sungguh matan yang qat'i qad yakunu dhonniya, dilalah terkadang menunjukkan kepada hukum yang dhonni. Seperti contoh yang sudah saya paparkan tadi, bagaimana dalil qat'i menunjukkan kepada hukum yang qat'i, dan juga sudah dikasih contoh bahwa dalil qat'i melahirkan hukum yang dhonni. Itulah pembahasan musannif, yaitu walal qat'u fi suratil illatil mustanbatati bihukmil asli. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk kritik dan saran mohon untuk komentar di bawah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.